Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ya di program. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Pagi ya. Sekarang kita udah masuk ke April yang ke-6. Katanya gini. Diri yang sudah menemukan inner peace itu nggak bisa lagi terintimidasi gitu ya. Nggak bisa lagi dikontrol, nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa diprogram. Kemudian dalam keadaan ini diri itu kebal ya, kebal untuk kembali larut terhadap ancaman dunia, dan karena ia sudah mastering dengan kehidupan. Jadi memang diri yang sudah menemukan inner peace itu artinya dia utuh, sudah utuh. Dirinya itu sudah utuh. Karena dia utuh, tentu namanya utuh itu kan dia paham soal nature conflict. Dia paham soal nature conflict, sekaligus juga paham soal nature dari peace itu sendiri. Tentu nature conflict kan dia karena diri itu mengambil identitas, ya memfikskan dirinya pada tubuh. Jadi identitasnya itu sendiri-sendiri kan. Aku ini bukan itu namanya identitas. Jadi cuman memang kita di masyarakat kita tuh soal istilah identitas itu kan juga tidak, identitas itu dia tidak begitu populer. Padahal setiap pemberian nama itu artinya dia memiliki identitas sendiri-sendiri. Jadi kalau di kampung itu ada ada istilah, ada istilah tuh nea. Nea itu nama. Nah, ini digunakan untuk memberi identitas. Ada satu lagi Abi gitu. Abi ini juga dia nama Kalau Abi itu dia logikanya itu logika cinta. Ada dua awalnya itu ada dua identitas. Lalu kemudian tuh di Abi satu itu seolah-olah satu itu kemudian tidak punya identitas, hanya satu yang punya identitas. Itu kan logika cinta itu gitu. Nah, nature konflik itu adalah pada masing-masing orang diri mengambil identitas berdasarkan jumlah orang. Nah, itu pasti diri itu pasti dia terjebak dalam nature konflik. Jadi setiap nama itu dia menunjukkan identitas yang berbeda. Ya kan? Kalau sudah dinamai, itu berarti identitasnya sendiri-sendiri.
Itu nature konflik. Sementara kalau nature peace itu dia hanya ada dua. Seharusnya kan kalau ada dua itu ada dua identitas. Tapi dia menggunakan identitas bersama. Satu identitas saja. Misalnya ada ayah, nama anaknya Aco, orang Kendari Aco. Jadi bapaknya ini sebetulnya bapaknya Aco gitu. Itu kan cara menggunakan identitas bersama tuh gitu. Cinta itu sebenarnya gitu. Jadi dia identitasnya itu satu. Namanya itu bapaknya Aco. Jadi tidak ada terpisah antara Aco dengan bapaknya. Gitu. Itu identitas. Itu namanya bapaknya Aco itu kalau bahasa di kampung namanya Diabi. Gitu. Abi. Kalau Nea itu katakan Aco, satunya lagi Karim, itu Nea namanya. Dan di situ kalau sudah dinamai begitu itu tiada hubungan. Tiada hubungan antara Aco dengan Karim. Putus dia. Putus. Makanya dikasih nomor induk sendiri-sendiri kan. Kasih ini sendiri-sendiri. Itu logika apa ya? Jadi kalau sudah identitasmu sendiri gitu, begini, ya udah selesai. Tinggal hubungannya ini adalah relasinya. Kalau sudah punya identitas sendiri, relasinya itu parasitisme atau mutualisme. Kalau mutualisme inilah yang kemudian disebut sebagai relasi transaksi. Jadi sebenarnya transaksi itu menunjukkan bahwa masih ada identitas sendiri-sendiri. Dan resikonya itu kalau sudah identitas sendiri-sendiri, hubungan itu hanya karena faktor sejarah mungkin atau karena kesepakatan saja, karena tidak ada identitas bersama gitu. Tidak ada identitas bersamanya, hanya identitas masing-masing gitu. Jadi ya di dimensi 7 kan, ya semua nature diri itu identitasnya sama. Semua nature aku itu adalah punya derajat terhadap sumber dirinya, itu identitas bersama. Identitas. Itu cinta itu gitu. Itu cinta. Itu cinta. Jadi sebenarnya kayak misalnya hubungan antara guru murid itu bukan identitas. Ya kan, itu kesatuan kan sebenarnya. Relasi cinta. Bukan identitas kan guru murid, itu kan dia kesatuan. Dalam kesatuan. Orangnya yang kemudian dihitung sebagai identitas. Jadi inner peace tuh kalau dia paham mengenai nature konflik dengan nature peace, dia paham logika keterpisahan dan logika kesatuan. Logika kesatuan itu kan logika cinta ya, logika non-linier. Logika non-linier itu logika kesatuan. Logika kesatuan. Bukan logika linier itu logika pemisah-misahan. Logika linier itu logika pemisah-misahan identitas.
Makanya dimensi keempat itu lebih tinggi daripada dimensi ketiga, karena dimensi keempat itu semua orang itu menggunakan identitas bersama. Misalnya, oh saya orang Muna, itu kan identitasnya satu. Ya, kalau dimensi tiga, dia identitas berdasarkan nama tubuhnya, ya kan? Berdasarkan nama tubuh. Kalau jadi itu batas linier tuh hanya sampai dimensi keempat, ya. Karena kalau dimensi kelima itu diri itu sudah, ya dia tetap menggunakan identitas bersama, tetapi itu hanya pengukuran liniernya. Diri juga bersifat melampaui, tidak hanya punya identitas bersama, tetapi juga dia bisa melampaui identitas bersama itu. Dia meliputi semua identitas bersama, sekaligus dia bisa lampaui. Itu dimensi yang kelima. Sebenarnya kalau paham logika linier, logika non-linier itu udah. Itu hubungan dengan Tuhan itu juga logika non-linier. Semua makhluk itu bergantung pada identitas yang tunggal itu. Ya kan? Jadi dia berkepastian gitu ya. Dia berkepastian. Semua makhluk itu kan makhluk Tuhan gitu, yang punya identitas. Jadi Tuhan itu sebagai yang disebut mutlak itu karena dia punya identitas. Yang di luar itu jangan punya identitas. Karena kalau punya masing-masing punya identitas itu artinya dia tidak terhubung lagi, dia sudah terpisah, sudah konflik, logika terpisah. Kalau sudah terpisah, kemudian itu nanti dalam prosesnya itu dia bisa konflik. Jadi dasar konflik itu sebenarnya keterpisahan dulu, pemisah-misahan. Nanti artinya itu pemisah-misahan itu kan eksklusivitas, kan. Setelah eksklusif sendiri-sendiri, nanti itu tinggal nunggu pemicu konflik. Jadi ada eksklusivitas A, B. Setelah eksklusif, itu nanti tinggal dilihat relasinya. Kalau bukan VS ya CS. Ya kan. Kalau nggak dimensi jadi 3 ya dimensi keempat. CS itu kan dimensi keempatnya. Kalau versus itu dimensi ketiganya. Hanya itu relasi yang mungkin dalam identitas yang eksklusif. Jadi ada identitas yang eksklusif, ada yang inklusif. Inklusif itu yang cinta gitu. Inklusif itu pakai sistem kekeluargaan, pakai sistem keluarga, pakai sistem jamaah. Oh itu jamaahnya X, oh itu jamaahnya ini. Itu inklusif. Sebenarnya kan gitu. Makna la ilaha illallah itu lebih ke bahwa identitas kita itu ke Allah gitu. Tidak ke identitas diri itu adalah ke Allah gitu. Identitasnya itu pada Allah, bukan pada yang lain.
Oke, saya kira itu dulu ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi minggu ya. Ditunggu aja informasi dan pengumuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.